Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitab Al-Madi Al-Falahiyah di dunia wal akhirah. 8 prinsip dasar kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'i malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrat wa ahli hadha kitab wa ahli baiti wa dhurriyyatihi wa man yu'amil 'ala nashi hadha kitab lahu wal Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahil kabir dzil jalal dzi 'izzatin wa qudratin wa dzil kamal. Puji Allah yang memiliki keagungan, punya kemuliaan dan kesempurnaan. Manusia tidak mempunyai keagungan, manusia tidak mempunyai kemuliaan, dan manusia tidak mempunyai kesempurnaan. Keagungan, kemuliaan, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha hasanatun wa salatun wa nahyu nafsika kadza taqwallah. 8 prinsip sukses amal kebaikan, sedekah, nyegah nafsu dan ketakwaan, qanaatun bi ghairi hiddin wa hasad, aduka syaitanu lillahi ahmad. Qanaah menerima tak dengki iri, terus setan itu jadi musuh sejati. Ini yang benar. Sa'yun ma'al qada'i haqqallahi jal fallahu hasbuna lahu tawakkal. Usaha semangat jalani ibadah Allah yang mencukupi kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasrah. Jadi ada 8 prinsip kesuksesan. Yang pertama adalah kebaikan. Yang kedua adalah sedekah. Yang ketiga adalah mencegah nafsu atau menahan nafsu. Yang keempat ketakwaan. Yang kelima qanaah. Yang keenam jadikan syaitan ini sebagai musuh kita yang sejati. Yang ketujuh berusaha semangat. Terus yang kedelapan menanamkan pada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencukupi. Ini sebenarnya poin-poinnya untuk mendapatkan kesuksesan. Terus kita ini dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Lihat, takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhi, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita jalankan. Jangan sebaliknya, larangan Allah malah didekati atau dijalankan, sedangkan perintahnya malah dijauhi. Salat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala malah dijauhi, bukannya dijalankan.
Sedangkan maksiat adalah larangan Allah malah dijalankan. Ini bukan takwa. Yang namanya takwa itu menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ada singkatan daripada takwa. Singkatan takwa ini yang pertama adalah ta. Yang kedua adalah qaf. Yang ketiga adalah waw. Yang keempat adalah ya. Apa itu ta? Ta ini adalah tawadhu. Tawadhu, sopan santun, rendah hati. Ini adalah ta. Yang kedua, huruf yang kedua adalah qaf. Apa itu qaf? Qanaah. Apa itu qanaah? Ridho, sabar, menerima dan syukur. Menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah qanaah. Ternyata saya ini tiap bulan dikirim sekian, qanaah, terima yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi qanaah itu terhadap dunia ya, bukan terhadap ilmu. Kalau dengan ilmu jangan qanaah. Kamu dapat ilmunya sekian, dikit banget, jangan qanaah. Jadi jangan qanaah dengan kebodohan intinya. Orang bodoh kok qanaah, nggak punya ilmu kok qanaah. Ini merusak kehidupan kita apabila kita ini qanaatul bil jahli, qanaah dengan kebodohan. Nggak apa-apa lah saya mah terima apa adanya, bodoh juga. Nggak apa-apa saya mah bodoh juga, masya Allah. Jangan seperti itu. Kalau ada sifat kayak gitu, nggak apa-apa saya mau bodoh juga, maka tidak ada sifat talabul ilmi. Maka bahaya. Syekh Nawawi katakan orang yang bahaya itu orang yang qanaatul bil jahli, qanaah dengan kebodohannya. Jadi jangan qanaah. Kalau dikirim misalkan sebulan cuma 100.000, qanaah, ya alhamdulillah gitu kan. Terima aja 100.000. Ternyata bulan depan sama orang tua dikirim lagi. Bukannya bikin banyak malah bikin sedikit. Dikirim cuma 80.000. Qanaah aja, terima apa adanya, syukuri aja, sabar, ridho aja. Ternyata bulan depannya lagi bukannya naik lagi kepada 100 atau 150, ternyata dikirimnya cuma 50. Maka qanaah, terima apa adanya. Terima saja. Kalau sudah qanaah, nanti insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Karena qanaah ini adalah cabang daripada huruf daripada takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah kunci kesuksesan. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala kasih kita yaitu sifat takwa. Allah kasih sifat takwa. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, orang dipanggil dalam Al-Qur'an itu macam-macam. Ada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil ya ayyuhal munafiqun, orang-orang yang munafik. Ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhal kafirun, orang-orang yang kafir. Ini semua orang tidak ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala wajibkan ini puasa hanya untuk orang yang beriman saja, bukan untuk manusia, bukan untuk orang kafir, bukan untuk orang munafik, tetapi untuk semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu ini makhluk yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala panggil kamu ini semuanya dengan kata
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu, ditetapkan oleh kepada kamu, yaitu asyam, puasa. Puasa di bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? Untuk apa kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita puasa di bulan Ramadan? Lapar-lapar dari subuh sampai maghrib. Gitu kan? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Jadi puasa itu ada tujuan, ada yang diharapkan. Ada yang diharapkan, ada tujuan. Kalau kamu puasa ngarepin apa? Jawab. Kamu puasa ngarepin apa? Pahala. Laki-laki ngarepin pahala. Perempuan, kira-kira puasanya kamu ngarepin apa? Kamu puasa ini sedang puasa sekarang tuh ngarepin pahala. Ada lagi yang lain? Yang lain apa? Ngarepin apa? Kamu sekarang lagi puasa. Apa yang diharapkan kamu sekarang lagi puasa? Hah? Pahala. Terus yang lain? Mendapatkan juga Allah. Kalau saya sedang puasa itu mengharapkan, yang diharapkan adalah datangnya adzan maghrib. Apa yang diharapin? Emang kamu gak ngarepin adzan maghrib gitu? Hah? Gak ngarepin adzan maghrib? Kan lagi puasa. Saya bilang kamu tuh lagi puasa, itu yang diharapin apa? Adzan maghrib. Semuanya lagi mengharapkan adzan maghrib sekarang ini. Adzan macam-macam, tetapi puasa itu membentuk orang disiplin. Buka itu ketika adzan. Buka ketika adzan. Tapi karena disiplin, orang puasa itu ditanamkan sifat disiplin, maka walaupun adzan banyak tetap tidak buka. Apa bedanya adzan zuhur, adzan asar, adzan maghrib? Ada bedanya? Tetapi ketika adzan zuhur, apakah manusia semuanya buka puasa? Tidak. Kenapa? Karena manusia ini mencetak manusia supaya puasa ini mencetak manusia supaya disiplin. Jadi santri disiplin. Gitu. Terus adzan zuhur beres, adzan asar. Apakah semuanya langsung buka puasa? Tidak. Ketika adzan maghrib, maka semuanya buka puasa. Apa bedanya adzan asar, adzan zuhur, adzan maghrib? Bedanya apa? Kan sama-sama ada. Kan sama-sama ada. Makanya kalau puasa nunggu adzan itu ya nggak bisa, nunggu maghrib. Yang diharapin adalah maghrib. Nah, puasa itu mendidik manusia supaya disiplin, mendidik santri supaya disiplin, bisa membedakan ini waktu apa. Jadi kalau belum waktunya, walaupun sama panggilannya, tetap tidak akan buka. Panggilannya sama, ada, tetapi kalau belum waktunya tidak akan buka. Gitu, masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang yang disiplin. Nah, tujuan puasa itu apa? Tadi kan yang diharapin. Kalau lagi puasa ngarepin apa? Hah? Ngarepin ada maghrib. Nah, kalau misalkan tahunnya sekarang tujuan puasa itu apa? Yaitu la'allakum tattaqun. Semoga kalian ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini tujuan puasa. Nah, orang yang bertakwa ini akan mendapatkan kesuksesan. Dan kita ini sedang belajar menuju ke takwa. Kenapa? Karena dengan menjalankan puasa, janji Allah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. La'alla bukan apa? Bukan laita, tapi la'alla. La'alla itu mengharapkan sesuatu yang akan didapat. Sedangkan laita itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin didapat. Laita syababa ya'udu yauman. Kata seorang kakek-kakek umur 75 tahun, laita syababa ya'udu yauman. Saya ini pengen sekali gitu kan menjadi satu hari ini menjadi anak muda. Lah enggak bisa.
Orang udah jadi kakek-kakek. Ini laita. Ya laitani kuntu turaba, kata orang kafir nanti di sana di akhirat. Saya ini, andaikan saya ini jadi tanah saja deh, daripada saya disiksa sekarang. Mendingan jadi tanah. Waktu hidup itulah gak bisa kembali ke dunia, gak bisa. Ngelaita. Nah ini la'allakum tattaqun. Semoga kalian ini menjadi orang yang bertakwa. Nah kalau bertakwa gimana? Akan mendapatkan kesuksesan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yarzuqhu. Allah Subhanahu wa taala akan kasih rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Tahu-tahu ada kolak, gitu kan? Tahu-tahu ternyata ada yang ngasih gorengan, Masya Allah. Tahu-tahu nanti ada yang ngasih kurma, Masya Allah. Luar biasa. Tuh, banyak kan yang tidak kamu ketahui, ternyata ada yang ngasih makanan buat buka puasa. Nggak harus beli, diam aja di rumah. Nanti Allah akan hantarkan. Syaratnya apa? Takwa. Terus di bulan ini juga kita kan mendapatkan puasa. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah, bukan masalah tentang rizki saja. Masalah semua sebagai masalah, berbagai masalah juga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan ini adalah bulan untuk menyelesaikan semua masalah. Kenapa? Dengan modal takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Apabila seorang ini takwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan min amrihi yusra. Semua perkara-perkaranya, semua permasalahan-permasalahannya akan menjadi mudah semuanya. Yang punya permasalahan akan mudah dengan asbab takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum nikah sama, jaga aja ketakwaan, nanti Allah akan mudahkan untuk nikah. Orang pengen nikah kok malah maksiat pacaran, pegang-pegang tangan dan lain sebagainya, nggak bakal dimudahkan sama Allah, nantinya jadi pusing. Ini tuh huruf Qaf. Yang ketiga yaitu huruf waw. Waw ini waraun, singkatannya adalah waraun. Waraun di sini atau wirai, menjaga diri hal yang diharamkan dan hal yang syubhat, baik dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan menjaga panca indera dari hal yang haram. Jadi orang waro itu kayak gitu, ya. Jadi sekali lagi orang waro ini menjaga dari berbagai macam yang diharamkan atau perkara yang subhat. Apa itu subhat? Nggak jelas statusnya, ini tuh halal atau haram, itu subhat. Apa saja yang dijaga, yang diharamkan atau yang disubhatkan? Dari segi makanan, makanannya harus makanan yang halal. Minuman harus yang halal. Pakaian yang harus yang halal. Jangan sampai pakaian ini pakaian orang dipakai sama kita, minuman orang diminum sama kita, makanan orang dimakan oleh kita. Terus tempat tinggal kita juga harus yang halal, jangan sampai yang haram. Terus menjaga, yang berat ini adalah menjaga panca indera. Panca indera, semua tubuh kita ini dijaga dari hal-hal yang haram. Ketika melihat, jangan melihat yang haram. Ketika mendengar, jangan mendengar yang haram. Jangan sampai lagi puasa kita ini Masya Allah masih aja tidak menjaga pandangannya. Jangan sampai lagi puasa kita masih tidak mau mendengar yang halal, tetapi mendengar yang haram terus tidak mau menjaga pendengarannya. Katanya lagi puasa, tapi masih aja ngedengerin musik-musik yang nggak benar, gitu kan? Musik-musik barat dan lain sebagainya, rock dan lain sebagainya, Masya Allah.
Jaga indera kita ini, panca indera kita, baik mata, hidung, mulut, telinga, dan semua anggota badan kita, tangan, kaki, dan lainnya. Hati juga dijaga. Yang terakhir huruf apa? Huruf ya, yakin, mantap, tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, ini adalah singkatan daripada takwa. Nah, nanti orang yang tawadu dia selalu menghormati orang lain. Melihat orang yang lebih tua dia menghormati, karena orang tua hidupnya lebih lama, maka ibadahnya pun lebih banyak dari dia. Harus merasa gitu. Melihat anak kecil dia juga menghormati dan menyayangi, karena anak kecil belum punya dosa. Kalau melihat anak yang lebih muda, dia juga menghormati karena dia dosanya lebih sedikit. Gitu. Melihat orang kaya gimana? Melihat orang kaya, dia menghormati karena orang kaya lebih banyak sedekahnya. Jadi selalu gitu melihat kebaikan. Melihat orang kaya, husnudzon, hormati dia karena orang kaya ini lebih banyak sedekahnya daripada kita yang tidak punya banyak sedekah. Terus gimana kalau melihat orang miskin? Kalau melihat orang miskin, dia juga harus dihormati, karena orang kaya yang soleh dan orang miskin lebih dahulu masuk surga adalah orang yang miskin, gitu. Jadi orang miskin ini lebih dulu masuk surga 500 tahun daripada orang kaya. Terus kalau melihat orang kafir gimana? Melihat orang kafir dia juga husnudzon. Siapa tahu orang kafir itu akan matinya masuk Islam, lalu dia meninggal, juga pas mau meninggal dia masuk Islam dulu. Udah masuk Islam baru dia meninggal, maka gimana? Dosa-dosanya diampuni. Terus melihat orang alim gimana? Melihat orang alim, dia menghormati karena orang alim itu berilmu dan memuliakan oleh Allah Subhanahu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau melihat orang bodoh, dia juga menghormati karena orang bodoh bila melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya maka dosanya ringan. Jadi selalu husnudzon orang alim, orang bodoh. Sementara orang alim yang melakukan dosa akan dilipat gandakan dosanya karena dia tahu tapi dia sengaja. Sudah tahu kok tetap aja berbuat dosa. Udah tahu dalilnya bahwa ini adalah dosa, tetap aja maksiat, maka nanti dilipat gandakan. Masya Allah. Nauzubillah, maka kita jauhi perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalli wa sallim daiman ala abada. Shalli wa sallim daiman ala abada wa ali wal ashab.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون